Diakon, para ibu bapak, saya akan membicarakan tentang kampus ministry khususnya untuk KUW Jakarta. Kurang lebih gitu ya. Ada simbol dari kampus ministry yaitu unit pelayanan pastoral pengembangan kerohanian, kepribadian dan sosial yang mendidik sesuai dengan hati Kristus. Kita lihat satu persatu nanti. Latar belakangnya berkaitan dengan budaya kontemporer. Budaya kontemporer itu budaya yang dipengaruhi oleh teknologi modern sehingga terjadi kecepatan perbedaan yang luar biasa antar generasi. Kita lihat saja generasi dari SD misalnya, yang di SD, dari generasi yang ngajar itu X, Y, Z ya. Lalu ada generasi Alpha, terjadi perbedaan generasi dan itu luar biasa. Maka akan terjadi darurat pendidikan menurut beberapa ahli. Mengapa terjadi darurat pendidikan? Itu karena ada kesulitan untuk mewariskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting saat ini. Karena perbedaan generasi yang begitu jauh. Apalagi generasi Alpha yang sampai sekarang ini begitu luar biasa. Mereka begitu lahir, ceprot langsung melek teknologi, boleh dikatakan begitu. Mereka tidak bisa lepas dari HP dan teknologi. Nah, di pendidikan bagaimana? Karena itu pendidikan Katolik secara khusus di Indonesia bahkan dunia sendiri sudah mengeluarkan beberapa dokumen-dokumen penting ya. Maka mereka mencoba untuk membentuk unit pastoral dalam pendidikan. Kalau di bagian kampus di perguruan tinggi jelas ada paroki mahasiswa. Maka disebut kampus ministry tadi. Lalu kita sendiri di sekolah menengah bagaimana? Dasar dan menengah. Maka memang unit pastoral di sekolah itu penting sekali karena memberi sumbangan pengembangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting. Lalu bagaimana dengan kampus ministry Donian School? Maka kita juga diharapkan terpanggil untuk terlibat dalam menangani darurat pendidikan tadi. Khususnya di bagian nilai-nilai kerohanian, kepribadian, dan juga dengan semangat Lokoresa. Lalu pengertian kampus ministry apa? Kampus ministry adalah unit pelayanan pastoral, pengembangan kerohanian, kepribadian, dan sosial bagi seluruh warga komunitas sekolah Donian, baik peserta didik, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta orang tua atau wali peserta didik. Maka kampus ministry Sekolah Antonius merupakan unit kerja dari Sekolah Antonius di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Leodeon yang mengambil langkah nyata untuk menumbuh kembangkan pribadi warga komunitas sekolah yang cerdas, terampil, dan berkarakter Donian. Untuk itu unit kerja ini berperan membentuk karakter Donian Volus, dan dalam diri setiap anggota komunitas sekolah Donian agar menjadi manusia seutuhnya. Dalam hal ini manusia seutuhnya adalah manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter Donian sebagaimana tercantum dalam visi yayasan. Lalu visi kampus ministry sendiri bagaimana? Visinya adalah menjadi pusat pelayanan pastoral, pengembangan kerohanian, kepribadian, dan sosial yang mendidik sesuai dengan hati Kristus, Educare Corde Christi, demi terwujudnya warga komunitas sekolah Donian yang cerdas, terampil, dan berkarakter Donian. Misinya ada beberapa, berangkat dari spiritualitas Donian yang mendidik sesuai dengan hati Kristus atau boleh dikatakan pedagogi hati. Kampus ministry Sekolah Antonius Jakarta melayani kehidupan warga sekolah dalam pertama, mengupayakan, menumbuh kembangkan dan meningkatkan kehidupan rohani. Yang kedua, menumbuh kembangkan dan menghidupi spiritualitas Donian dalam karakter Donian, Lokoresa. Dan yang ketiga, memberdayakan komunitas yang menghargai martabat manusia dan komitmen pada keutuhan ciptaan. Jadi bukan hanya pribadi manusia tapi juga lingkungan hidup. Lalu dasar hukum kampus ministry apa? Pertama, kita hukum kanonik artikel 795 bahwa di sana dipentingkan pendidikan holistik. Pendidikan yang tidak hanya di satu bagian tapi holistik menyeluruh. Ya kerohaniannya,
spiritualitasnya, kepribadiannya, sosialnya. Yang kedua, dari dokumen Konsil Vatikan kedua, Gravissimum Educationis, artikel 8 khususnya, itu mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya untuk kedewasaan pribadi, tapi terutama pada pembinaan, pertumbuhan spiritualitas, dan pemahaman identitas sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga, ada dokumen dari seri dokumen Gerejawi nomor 97 tentang mendidik di masa kini dan masa depan, semangat yang diperbaharui. Ini menekankan pentingnya pendidikan dalam konteks zaman sekarang ini, zaman sekarang dan terus-menerus dengan semangat pembaharuan. Kita belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup. Maka di sini jelas sekali visi kita termasuk yang pendidik yang cerdas. Cerdas itu artinya bukan pintar. Kalau pintar itu bisa menghafal Pancasila misalnya. Kalau cerdas, bagaimana mengaplikasikan hafalan tersebut dalam hidup sehari-hari. Lalu dokumen yang berikutnya 117 mendidik untuk dialog antar budaya. Ini untuk dialog dan humanisme persaudaraan. Simbolnya nampak di sini. Dan terakhir dokumen nomor 131 identitas sekolah Katolik untuk budaya dialog. Pentingnya budaya dialog dan antar budaya. Maka tujuan kampus ministry jelas di sini. Pertama, mengajak, memotivasi dan mendampingi seluruh warga komunitas sekolah Dionian untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan kerohanian, pengembangan pribadian, dan pengembangan sosial. Yang kedua, mengarahkan dan mendukung perwujudan misi YPKLD. Yang ketiga, mengupayakan dan mendorong perkembangannya karakter Dionian dalam seluruh aktivitas sekolah. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas kerohanian demi menunjang pendalaman hidup rohani dan aktivitas kerohanian di sekolah. Lalu spiritualitas kampus ministry ini sesuai dengan spiritualitas Educare internasional, yaitu Educare Code Christi, mendidik sesuai dengan hati Kristus. Ini pedagogi hati. Spiritualitas ini yang mendasari dan menggerakkan jiwa kampus ministry. Tugas pelayanan kampus ministry mengalir dari spiritualitas hati Yesus sebagai gembala yang baik. Maka Educare Corde Christi mengandung berarti bahwa pelayanan kampus ministry berpusat pada hati Yesus yang melayani umat manusia, sehingga melalui hati Yesus inilah lahir manusia yang berhati baru, manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter dunia dengan semangat love, compassion, readiness, dan sacrifice. Dengan demikian, ada 3 unsur penting dalam pelayanan kampus ministry. Yang pertama, untuk menguduskan sebagai imam, mengajarkan, mewartakan sebagai nabi, dan memimpin atau menggembalakan sebagai raja. Sebagaimana hati Yesus melayani dunia sampai sehabis-habisnya demi keselamatan umat manusia. Maka pertama, tugas sebagai menguduskan sebagai imam tampak dalam pelayanan kerohanian yang membentuk pribadi yang cerdas secara spiritual. Yang kedua, tugas mengajar dan mewartakan sebagai nabi nampak dalam bidang pelayanan sosial yang membentuk pribadi yang terampil. Yang ketiga, tugas memimpin, menggembalakan itu sebagai raja dalam pelayanan di bidang kepribadian, membentuk pribadi yang berkarakter Dionian. Semuanya ini bersumber pada hati Yesus yang mencurahkan kasih dan cintanya sampai sehabis-habisnya. Lalu bidang pelayanan kampus ministry, pertama bidang kerohanian. Bidang pelayanan kerohanian bertujuan untuk membentuk pribadi yang cerdas, terutama secara spiritual. Warga komunitas sekolah Dionian diharapkan mampu semakin memperteguh, memperdalam dalam penghayatan imannya kepada Allah, dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang salah dan yang benar. Oleh karena itu, bidang pelayanan kerohanian perlu merancang mengadakan kegiatan yang mendukung pencapaian harapan tersebut. Seperti yang pertama, untuk umat Katolik, ada Ekaristi Jumat pertama, pendalaman iman, pengakuan dosa, Natal bersama, Paskah bersama, dan lain sebagainya. Bagi umat Kristen, karena banyak juga warga sekolah Kristen, pendidikan rohani dengan mengundang pekan rohani, mungkin bisa pekan atau beberapa hari ya, kita lihat selanjutnya nanti, dengan mengundang pendeta, Natal bersama dan sebagainya.
pekan rohani bagi umat Hindu, ya kita mengundang pemuka agama Hindu untuk memberikan ya wejangan dan sebagainya. Lalu Buddha demikian juga termasuk saudara-saudari kita yang Muslim, ada pekan rohani dengan mengundang pemimpin pemuka agama, buka puasa dan lain sebagainya. Apalagi khususnya di kurikulum yang baru ini memang di sana dijelas untuk menjembatani semuanya. Maka kampus musik juga menjadi bergerak di sana juga. Lalu bidang kepribadian, bidang pelayanan kepribadian bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkarakter. Seperti yang dicita-citakan kita adalah pribadi yang menghayati dan membagikan nilai-nilai luhur Lokoresa dalam hidupnya. Maka layanannya pertama ada bimbingan konseling individu dan kelompok, ada kaderisasi baik untuk OSIS, pramuka maupun kelompok-kelompok eskul yang lain. Syukur kita sudah mulai merancang ada pramuka dehonian yang unit SD sudah merancang demikian, ada pramuka dehonian secara khusus. Yang ketiga ada seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, sosialisasi baik untuk pendidik, tenaga pendidik, orang tua, wali murid maupun para murid sendiri tentu saja. Lalu mengelola psikotes dan asesmen. Dulu kami punya rencana untuk para BK yang di Jakarta itu belajar dengan Romo Nardi di Jogja. Lalu alat tesnya dari Romo Nardi, asesmennya kita yang mengadakan dengan tanda tangan dari Romo Nardi. Maka kita bisa mengelola sendiri dan lain sebagainya. Lalu bidang sosial jelas kita ingin menyatakan dehonian in action ya, Lokoresa in action ya. Bertujuan untuk membentuk pribadi yang cerdas, terampil, berkarakter unggul secara sosial. Pribadi yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dibangun dari sikap hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama dan lingkungan. Maka untuk tujuan tersebut akan diadakan berbagai macam kegiatan karitatif bagi sesama dan lingkungan, seperti mendukung enskrip Laudato Si, bank sampah mendukung bank sampah misalnya, kerja bakti sosial, dialog antar umat beriman, bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, seorang sakit, melayani orang meninggal dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat logo dari kampung misteri, makna dan sebagainya. Bagian logo kita lihat itu yang pertama-tama adalah logo menggambarkan hati dengan ranting berdaun, itu kelihatannya hati dengan ranting yang berdaun. Hati berbentuk dari dua warna terpisah, warna merah dan coklat. Warna merah menggambarkan semangat dan keberanian, sedangkan warna coklat menunjukkan warna tanah yang menggambarkan kerendahan hati serta kesuburan. Gabungan dua warna tersebut membentuk hati, hendaknya menuju pada hati yang bersemangat dan berani sekaligus rendah hati, menjadi lahan subur bagi pertumbuhan hidup rohani. Lalu ranting berdaun 4 dengan semuanya berwarna hijau. Hijau menggambarkan pertumbuhan, kehidupan dan ekologi. Ranting yang menghasilkan 4 daun menunjukkan pada pertumbuhan dan kehidupan dalam 4 semangat dehonian, Lokoresa. Lalu salib dehonian SCY berwarna putih menunjukkan pada kongregasi imam-imam hati kudus Yesus yang menaungi Yayasan Pendidikan Katolik Leon Dewa. Sedangkan lingkaran berwarna coklat yang melingkari hati dan ranting, lingkaran menggambarkan kesempurnaan sekaligus dunia di mana kampus ministry berkaya. Semuanya dilakukan dan diperjuangkan oleh kampus ministry adalah dalam rangka menuju kesempurnaan dalam bidang kerohanian, kepribadian, dan sosial. Tulisan Educare Corde Christi yang menuju pada spiritualitas kampus ministry, yakni mendidik sesuai dengan hati Kristus. Maka narasi dari logo tersebut adalah hendak mengisahkan tentang usaha kampus ministry Dehonian School Indonesia dalam mengembangkan kerohanian, kepribadian, dan sosial para peserta didik, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta orang tua, wali atau peserta didik. Yang usaha ini dilakukan dengan berlandaskan pada hati Kristus, warna merah dan coklat,
dan spiritualitas dehonian, salib IC berwarna putih. Melalui dua hal ini diharapkan semua orang terlibat sampai mampu untuk menumbuhkan ranting berdaun hijau dan sempurna lingkaran coklat dalam kerohanian, dalam semangat Glokoresa 4 tahun dan dalam hidup sosial. Demikian dari logo. Lalu kalau struktur kampung ministry di Jakarta, saya sudah berbicara dengan kepala sekolah dan beberapa orang yang saya hubungi. Maka koordinator pertama nanti saya sendiri, koordinator kedua nanti Diakon Franciscus Edi Setiawan, sekretarisnya Tesaloka Elma dari SD, lalu bendaranya Ibu Dewi SMA, divisi kerohanian Ibu Yulisa SMA, lalu Ibu Marcelina Mujija SMP, lalu guru agama SD, lalu pengurus OSIS dan SMP dan SMA. Kita selalu melibatkan siswa. Divisi kepribadian Ibu Alamanda, lalu Ibu Febri dan guru BKSD nanti kalau sudah ada. Divisi sosial Ibu Elin dari kesiswaan SD, lalu Bapak Jaka dari kesiswaan SMP dan kesiswaan SMA. Nanti kan saya dengar Pak Salim. Nah, kemarin belum tahu. Lalu pengurus OSIS SMP dan SMA. Demikian juga kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Darkon.